Wah, tipsnya sangat menarik dan sangat bermanfaat ya teman-teman sekalian. Lalu masuk ke pertanyaan ketiga, Bu. Seperti yang Ibu katakan terkait pengelolaan, membuat rencana dan sebagainya tadi. Lalu pengelolaan keuangan ini kan selalu berkaitan dengan pemasukan dan pengeluaran anggaran kan, Bu. Lalu bagaimana caranya untuk mengelola anggaran ini, Bu, supaya tidak seperti yang Ibu katakan tadi, besar pasak daripada tiang. Oke, baik ya. Bagaimana cara mengelola pemasukan kita ya, dan bagaimana cara mengelolanya ini tadi ya, sesudah kita melakukan estimasi dengan membuat penganggaran tadi ya. Bagaimana cara kita mengelola pemasukan ya? Kita lihat dulu ya. Kita memperoleh pendapatan bulanan itu berapa ya. Nah, kita bisa mengelolanya seperti apa ya? Kita semaksimal mungkin kita kelola dengan sebaiknya untuk mencukupi kebutuhan kita ya. Kalau itu bisa surplus dikit kan lumayan ya, surplus mungkin bisa jadi tabungan ya, tapi kadang-kadang ada orang yang mengatakan tabungan itu diletakkan di atas yang pertama ya, yang seperti itu ya, di atas tabungan saving dulu baru nanti sisanya seperti ini. Tapi ada yang tabungan itu sisanya ya, sisa dari seluruh pengeluaran kita ya. Menurut saya ini tidak masalah ya, sepanjang kita bisa mengelolanya dengan baik, mau tabungan dianggarkan di depan maupun di belakang, terserah yang mana kita merasa nyaman dan itu tidak menyebabkan kita jadi tadi besar pasak daripada tiang ya. Nah, kita mesti bisa mengelola pendapatan bulanan. Oke, kalau misalnya setelah kita mengkalkulasi dengan sehemat mungkin ternyata pengeluaran bulanan kita tidak pendapatan bulanan kita itu tidak bisa menutup pengeluaran bulanan kita. Apa yang harus kita lakukan ya? Nah, itu bisa dengan cara adalah mencari penghasilan tambahan ya, atau mungkin pekerjaan sampingan. Kalau memang kondisi mencari penghasilan tambahan melalui pekerjaan sampingan ini memungkinkan ya. Misal kita bisa mendapatkan pekerjaan tambahan di mana pekerjaan itu tidak membebani pekerjaan utama kita, di mana kita bisa mendapatkan pekerjaan tambahan untuk mendapatkan penghasilan tambahan itu dari hobi kita, bisa mendapatkan penghasilan tambahan itu dari hal-hal yang kita bisa atasi seperti itu. Banyak kan orang yang bisa mendapatkan penghasilan tambahan di samping pekerjaan utamanya dia ya. Tapi penghasilan tambahan jangan sampai menjadikan kita ini ya malah kita sakit misalnya ya. Nah, itu akan menambah lagi jumlah pengeluaran ya, seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kondisi ini pun misalnya ya tidak bisa juga untuk menutupi pengeluaran kita, pendapatan kita masih kurang misalnya ya, karena banyak yang harus kita biayai ya, karena anggota keluarga kita banyak misalnya ya. Nah, bisa dengan cara kita memanajemen kembali utang kita ya. Nah, apa maksudnya ya? Artinya utang ya, tentu kalau mendengar kata utang ya, sebenarnya itu bukanlah sesuatu yang tabu ya. Utang dibolehkan ya, apalagi misalnya kalau kita untuk memenuhi kebutuhan kita banyak utang yang misalnya kita perlukan ya, misalnya kita bisa mengkredit rumah ya, mengkredit kendaraan untuk menunjang kinerja kita ya. Sekarang bagaimana cara kita memanajemen utang tersebut dengan baik ya. Jadi jangan sampai bayar utang dengan menggali utang di lain ya. Kita harus memanajemen utang tersebut. Bagaimana ini saya harus memproyeksi, saya harus membayar cicilan ini setiap bulan berapa, jangan sampai ini misalnya utang piutang malah membebani ya, malah membebani saya ya. Jadi perlu manajemen utang yang tepat ya. Jangan misalnya kita contoh misalnya yang kita tidak bisa menanggung utang tersebut, misalnya kita berhutang kendaraan sama berhutang kredit tanah atau kredit rumah pada saat yang bersamaan ya. Nah, itu rencanakanlah, manajemenilah hutang itu. Misalnya kita punya target tahun ini kita ingin melakukan mengkredit ya, menghutang kendaraan dulu ya. Targetnya berapa? 5 tahun lunas, berarti kita cukup ambil utang itu saja selama 5 tahun ke depan. Baru sesudah itu kita rencanakan lagi. Oh, ingin melakukan kredit atau utang apa ya? Nah, itu kaitannya dengan manajemen utang tadi ya. Kita bisa mengelolanya seperti itu ya. Jadi bisa mengelola pemasukan ini dengan cara mengelola pendapatan per bulan ya, bisa dengan mencari penghasilan tambahan, dan kita harus mengelola manajemen utang kita dengan sebaik-baiknya ya. Nah, itu kalau dari kita mengelola pemasukannya. Kemudian bagaimana cara kita mengelola pengeluaran kita ya. Nah, ini yang
kalau pemasukan tadi terbatas tuh ya, nah, taunya di sini pemasukan, di sini tapi pengeluaran tidak terbatas ya. Kita inginnya apa saja ya, kita ingin ini, pasti ingin ini lagi, kita ini seperti ini. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengelola pengeluaran itu dengan sebaik-baiknya ya. Mungkin ada beberapa cara atau tips ya yang bisa kita lakukan untuk mengelola mengatur pengeluaran keuangan ini sebijaksana mungkin ya. Yang pertama ya ini harus adalah mendahulukan kebutuhan dibanding keinginan tadi ya. Kebutuhan kita apa? Oh ya, kita perlu makan ya. Kita perlu makan, kita perlu pendidikan, kita perlu pakaian, kita perlu hiburan. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang kita list di atas ya. Baru nanti keinginan-keinginannya ya. Oh, saya inginnya setiap hari makannya di luar terus ya, yang cari yang enak-enak terus ya. Nah, itu kan keinginan ya, tetapi kita bisa saja tidak mengikuti keinginan kita tersebut ya. Sesekali makan di luar bisa ya, tapi kita bisa memasak kan lebih murah ya kalau memasak sendiri ya. Nah itu asal kebutuhan akan makan kita tercukupi tadi ya, baik gizinya ya, ke frekuensi makannya ya, seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah kita bisa mengelola pengeluaran kita ini dengan membuat daftar belanja. Nah, jadi kalau kita ingin membeli kebutuhan kita, ingin berbelanja keluar, maka sebaiknya buatlah dulu daftar belanja barang-barang yang akan kita beli ya. Pertama itu untuk mengingatkan kita ya, fokus supaya kita mau belanja apa ya. Nah, kadang-kadang kalau saya sendiri biasanya kalau keluar merencanakan membeli sesuatu tanpa ada list atau daftar belanjaan di tangan, kadang-kadang malah tidak ingat lagi ya. Oh, tadi itu beli apa ya, tadi itu beli apa ya. Akhirnya apa? Malah jadi membeli yang dilihat ya, karena lupa apa yang mau dibeli tadi karena listnya ketinggalan atau malah tidak dibuat sama sekali. Jadi buatlah daftar belanja sehingga kita bisa fokus langsung mencari apa yang kita inginkan tersebut ya. Berarti kan bisa membatasi pengeluaran kita. Coba bayangkan kalau kita tidak membuat daftar belanja ya, tadi kita blank tadi ya, pokoknya beli aja deh, kayaknya ini bagus deh, kayaknya ini iya deh, kayaknya seperti itu ya. Nah sering kita lihat ya, apalagi kalau kita belanjanya di sambil cuci mata ya di mall misalnya ya. Nah itu kalau tidak direncanakan tuh pasti inginnya macam-macam ya. Kemudian juga untuk mengelola pengeluaran ini kita bisa ketika berbelanja itu bawalah uang tunai secukupnya ya. Artinya karena tadi kita sudah punya daftar belanja, kita tahu berapa uang yang harus kita habiskan untuk berbelanja tersebut, maka kita membawa uang sejumlah yang seperti itu saja, sehingga dorongan untuk membeli yang tidak direncanakan dibeli ya, kebetulan uangnya ini ada lebih kan akhirnya dibelanjakan ya. Coba kalau kita membawa uang secukupnya saja ya, tentu kita nanti mungkin lain kali ya karena uangnya masih belum ada ini. Nah kan bisa ada penundaan-penundaan seperti itu ya. Kemudian kita juga ya harus pandai memanfaatkan program promo dan diskon. Nah mungkin ini biasanya para perempuan dan ibu-ibu ya yang tahu kapan jadwalnya diskon ya. Oh ini lagi diskon gula, ini lagi diskon minyak ya, ini lagi diskon sepatu, ini lagi diskon pakaian. Biasanya saat-saat seperti ini diskonnya di sini nih, seperti itu. Nah mungkin kita bisa ya mengingat-ingat kembali kondisi-kondisi diskon atau mungkin mengejar diskon seperti itu ya. Lumayan itu juga bisa menghemat pengeluaran kita ya. Yang tadinya tanpa diskon itu kita mengeluarkan lebih banyak, ini dengan diskon kita bisa mendapatkan produk yang sama dengan harga yang lebih murah. Kan lumayan ya, bisa penghematan. Ya kemudian, nah jangan lupa nih paling penting ya, ketika kita ingin keluar untuk berbelanja ya, maka sebaiknya makan dulu ya. Makan dalam arti kita mengenyangkan perut kita dulu ya. Karena lapar itu kadang-kadang mendorong kita jadi lapar mata ya. Nah, ini sering di pengalaman saya pribadi ya. Makanya kadang-kadang saya kalau ke berbelanja itu harus makan dulu ya. Sebab nanti pasti karena kondisi lapar, dorongan dalam perut, pasti nanti apa yang dilihat itu ingin dibeli ya. Padahal kita tidak bisa memakan semuanya. Jadi itu betul ya, nasihat bijak, makanlah terlebih dahulu sebelum kita melakukan berbelanja ya. Jadi kenyangi perut kita sehingga tidak mendorong kita ya. Atau jangan berbelanja dalam kondisi emosi ya, dalam kondisi sedih atau marah ya. Nah, kadang-kadang kondisi-kondisi itu bisa mendorong kita untuk melampiaskan, membelanjakan uang kita untuk hal-hal yang tidak perlu ya. Nah, jadi makan dulu sebelum berbelanja ya, dan emosi kita tidak dalam kondisi sedih atau marah ya. Kemudian juga untuk menghemat
untuk mengatur pengeluaran ini adalah kita dengan cara batasi waktu belanja ya. Jadi kita melakukan target tertentu. Misalnya saya mau belanja nih, mau berbelanja keperluan rumah, tapi saya harus membatasi waktu. Misalnya 1 jam saja atau 2 jam saja ya. Tidak apa istilahnya ya, tidak kalau bahasa Banjarnya itu belarut saja ya. Nah itu bisa rawan tuh ya, kita akan membeli apa-apa yang tidak kita butuhkan ya. Atau kita memilih berbelanja kebutuhan itu di waktu-waktu yang kita secara terpaksa dibatasi oleh waktu itu. Contoh misalnya, kalau ibu-ibu misalnya berbelanjalah di saat menunggu ya, jam-jam menunggu untuk menjemput anak ya. Jadi ketika jamnya tiba, kita ingin segera keluar dari situ ya, sehingga kita tidak terpikir lagi untuk membelanjakan apa yang tidak perlu tadi ya. Atau berbelanjalah pada saat kita sepulang kerja ya. Kenapa? Karena kalau habis pulang kerja itu kan kita capek ya. Jadi kita mungkin tidak berpikir yang nanti dulu jalan-jalan dulu, lihat dulu apa yang bisa dibeli misalnya ya. Tapi kita sudah capek, kita sudah lelah, kita langsung menuju apa yang kita ingin belanja ya. Nah, mungkin bisa disiasati seperti itu ya. Oke, kemudian yang terakhir adalah kita mesti berpikir berkali-kali tentang apa yang akan menjadi pengeluaran kita tersebut ya. Artinya jangan sampai itu mengikuti dorongan hati. Berpikir berkali-kali artinya pertimbangkanlah masak-masak ya. Bisa jadi kita tertarik ingin membeli suatu barang tertentu ya, tapi coba tahan selama mungkin ya. Tapi kalau sudah sampai ke rumah kita masih teringat dengan barang tersebut ya, sampai masih terbayang-bayang, aduh ingin sekali membeli barang tersebut ya, berarti mungkin barang tersebut bukan lagi sebagai kebutuhan bagi kita, bukan lagi sebagai keinginan kita ya, tetapi itu kebutuhan. Ya. Artinya menyengsarakan kita kalau tidak dibeli ya, tidak masalah ya kalau kita memanjakan diri sekali-kali menginginkan membeli barang yang kita inginkan walaupun itu tidak kita butuhkan ya, kenapa tidak ya. Mungkin seperti itu ya, jadi seimbang antara bagaimana pemasukannya, bagaimana pengeluarannya. Baik Ibu, sebelum kita akhiri perbincangan kali ini, ada beberapa data yang ini terkait dengan pertanyaan terakhir saya Bu. Akibat dari pandemi COVID-19 ini, Badan Pusat Statistik merilis bahwa ekonomi Indonesia turun ke angka 5,2%, dan itu sangat berbanding terbalik dengan tahun sebelumnya. Juga data yang dirilis oleh Bank Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia sejak masa pandemi ini turun hingga angka 5,6%, dan itu sangat jauh merosot tajam dibandingkan tahun sebelumnya, yakni sebesar 14,83%. Nah, terkait dengan data ini, Bu, kita semua pasti setuju bahwa akibat COVID-19 berdampak pada salah satunya sektor ekonomi ya, Bu ya. Lalu bagaimana, Bu, cara kita melakukan pengelolaan keuangan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini, Bu? Oke, baik ya. Ini kita bersama-sama ya menghadapi pandemi COVID-19 ini ya, dan itu berimbas kepada berbagai macam sektor ya, termasuk ekonomi tadi ya. Nah, ini banyak pihak-pihak yang terimbas ya kondisi perekonomiannya dengan kondisi COVID-19 ini ya. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? Mungkin kalau ini dibandingkan ya bagaimana pemasukan pengeluaran, kita kan tetap harus ya melakukan pengeluaran yang sama. Artinya mau pandemi COVID-19 mau tidak kan kita butuh makan ya. Tidak ada ya kita berhenti makan dulu ini karena pemasukan berkurang, kan tidak bisa ya. Nah, itu tetap harus dipenuhi. Sekarang bagaimana caranya? Tentu tidak ada cara lain, adalah kita harus pandai ya mengatur ulang ya. Mengatur ulang, menganggarkan kembali, kita list kembali ya kebutuhan dan menganggarkan kembali pemasukan dan pengeluaran kita ini ya. Kemudian kita juga harus bisa memangkas kebutuhan yang sekunder ya. Ini tadi dalam rangka untuk penghematan karena beberapa sektor tentu kan tadi tidak mendapatkan penghasilan atau pemasukan yang sama lagi ketika sebelum pandemi ini berlangsung dengan sesudah pandemi ini. Tentu harus melakukan pemangkasan ya. Dan itu tapi tetap harus ya, kebutuhan hidup kita harus tetap terpenuhi. Artinya apakah makan dipangkas? Tidak ya, kita tetap harus makan ya. Cuman mungkin agak dikurangi ya, yang tadinya bukan dikurangi makannya ya. Maksudnya adalah mungkin porsinya bisa dikurangi sedikit, menukannya yang tadinya bisa lebih makan ini coba belilah makanan yang lebih sederhana ya. Kita bisa seperti itu. Kemudian juga misalnya mengurangi
hiburan ya. Tentu jelas ya, apalagi kalau kondisi kita sekarang tidak bisa kemana-mana, bekerja dari rumah, tinggal di rumah ya, itu kita tidak bisa yang istilahnya cuci mata ya. Nah, mungkin itu bisa mengurangi kebutuhan-kebutuhan kita. Oke ya, artinya itu bisa disesuaikan ya. Nah, akibat juga kita bekerja dari rumah dan kita tinggal di rumah, kita tidak perlu kemana-mana kan. Artinya biaya-biaya transport bisa kita kurangi. Nah, itu tentu sedikit banyak tentu sangat berarti ya untuk menekan, untuk memangkas pengeluaran-pengeluaran kita dalam kondisi yang seperti ini. Ya intinya kita harus menata ulang kembali ya kepada semua pihak yang terdampak dengan pandemi COVID-19 ini ya, mau tidak mau ya. Nah, cuman dari semua itu ya jangan lupa berapapun pendapatan kita, pemasukan kita dengan pengeluaran kita itu jangan lupa itu adalah kita harus memberikan sedekah ya. Artinya dalam masa sulit maupun masa lapang. Kenapa ya? Karena sedekah itu kan salah satu fungsinya adalah untuk menolak bala ya. Apalagi kalau dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Kalau saran saya sih banyak-banyak saja bersedekah ya. Dengan niat kita bisa menolak bala, mudah-mudahan pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir, tidak menjangkiti kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat dan orang yang kita sayangi. Nah itu bisa diitikan dengan kah ya, berapapun penghasilan kita pasti bisa kok menyisihkan sedekah itu. Tidak bisa banyak ya, sedikit ya, yang pasti harus selalu ada. Seperti itu mungkin. Baik, terima kasih banyak Bu atas pemaparannya pada kesempatan kali ini. Banyak sekali ilmu yang bisa kita ambil dari pemaparan Ibu Rohana seputar bagaimana cara mengelola keuangan pribadi secara cerdas. Kita banyak dapat tips-tips baru ya, yang mungkin di telinga saya pribadi baru pertama kali ini mendengar, seperti makanlah dulu sebelum pergi berbelanja, atau mungkin di tengah masa pandemi seperti ini, saran dari Ibu Rohana banyak-banyaklah bersedekah, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, kalian sudah menyaksikan pemaparan dari Ibu Rohana, semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Rohana bisa bermanfaat bagi kita semua dan diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Baik, sebelum saya akhiri Jais episode kali ini, saya ingin mengucapkan terima kasih yang pertama untuk Ibu Rohana telah menyempatkan waktunya Ibu di tengah masa yang serba sulit seperti ini. Terima kasih banyak Ibu. Lalu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak juga kepada teman-teman yang telah menyaksikan tayangan Jais pada episode kali ini. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat dan bisa melewati masa pandemi ini dengan keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Ya robbal alamin. Baik, teman-teman sekalian, jangan lupa setelah video ini kalian bisa like, komen, dan subscribe, dan juga kalian juga bisa menanyakan pertanyaan-pertanyaan seputar perekonomian syariah atau yang berhubungan dengan ekonomi syariah di kolom komentar kami. Jangan lupa untuk membagikannya ke teman-teman kalian supaya kita bisa belajar bersama-sama. Baiklah, saya mewakili seluruh tim UINA TV yang bertugas mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada salah kata maupun perilaku. Semoga di episode berikutnya Jais bisa kembali lagi menemani kalian dengan tema-tema yang tidak kalah menarik dan tentunya edukatif. Baiklah, kalau begitu saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.